Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Syifani Nur Anissa selaku tim pro yaitu Dewan Pertama. Saya setuju dengan mosi ini. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Apa itu ekonomi biru? Ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang dimana diutamakan sebagai pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir pantai. Dan hal ini akan terjadi dengan baik dan benar apabila pemerintah mampu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, yang dimana masyarakat dapat menikmati keindahan laut tanpa merusak ekosistem laut. Menurut Menteri PPN, Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, kerangka pembangunan ekonomi biru diarahkan untuk mengoptimalkan modalitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya kelautan, yang dimana hal ini memiliki arti bahwa ekonomi biru itu sebagai pengoptimalan modalitas yang dimiliki Indonesia dari segi kelautan. Saya setuju dengan mosi ini, yaitu Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Karena apa? Karena realisasi ekonomi biru ini berbeda dengan arti dari ekonomi biru sendiri. Fakta lapangan, implementasi ekonomi biru, yaitu reklamasi. Reklamasi adalah pembuatan daratan baru dan dasar laut dari dasar laut atau sungai, yang dimana daratan ini akan disebut sebagai tanah reklamasi. Contohnya adalah reklamasi Teluk Jakarta tahun 2020 dan reklamasi Teluk Benoa Bali. Reklamasi seharusnya tidak dilakukan karena banyak sekali menimbulkan kerugian terutama bagi masyarakat setempat. Dan rata-rata reklamasi ini tidak pernah tersorot oleh media, padahal banyak sekali yang menentang reklamasi. Dan reklamasi juga merupakan bentuk perusakan ekosistem yang nantinya akan menimbulkan bencana dan akan merugikan masyarakat pesisir. Selain reklamasi, nelayan juga dirugikan. Karena apa? Karena reklamasi ini membangun daratan baru yang dimana nanti habitat-habitat ikan akan berpindah mencari lahan baru untuk mereka berkembang biak karena tempat sebelumnya yang ikan-ikan ini tempatkan sudah dibangun menjadi reklamasi. Tentu saja ikan-ikan harus mencari habitat lain yang di sini akan menyulitkan nelayan untuk mencari tempat baru untuk mencari ikan. Contohnya adalah nelayan dari Muara Angke, yaitu reklamasi menurunkan pendapatan nelayan. Nelayan ini berkata bahwa biasanya ia mendapatkan 1,5 juta dari hasil ia melaut. Namun karena adanya reklamasi, pendapatan ia menurun menjadi 150.000. Itu sungguh penurunan yang signifikan. Data dari Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk keadilan perikanan yaitu Kiara, pada tahun 2018 semua titik wilayah pesisir dan pulau kecil terdapat proyek reklamasi, yang dimana total dari 73.348,9 hektar lahan reklamasi itu berdampak terhadap 747.364 nelayan. Tentu saja ini adalah hal yang dapat kita pertimbangkan untuk melaksanakan ekonomi biru. Karena ekonomi biru dalam artinya sendiri berbeda dengan ekonomi biru yang terrealisasikan di lapangan. Yang kedua, bukan hanya reklamasi, yang kedua yaitu ekonomi biru ini merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Buktinya adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disingkat sebagai RZWP3K. Yang ini adalah peraturan Perda yang ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir melalui pembuatan zona pemanfaatan sesuai sumber daya yang ada. Contohnya adalah Raperda RZWP3K, yaitu Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Timur. Anehnya, jika untuk melakukan ekonomi biru untuk menjalankan Raperda RZWP3K ini, tentu saja ini membutuhkan kehadiran dari warga pesisir, membutuhkan campur tangan dari warga pesisir karena warga pesisir adalah aktor utama dari ekonomi biru. Namun pada Raperda RZWP3K di Kalimantan Timur, warga pesisir tidak dihadirkan. Kenapa tidak dihadirkan? Padahal seharusnya warga pesisir inilah yang menjadi peran utama dalam ekonomi biru. Yang ketiga yaitu KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional, justru
itu merupakan peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata dengan mudah memberikan izin. Contohnya, konservasi komodo pada Labuan Bajo. Masifnya dibangun infrastruktur oleh PT Segara Komodo Lestari. Dan ini disetujui, yaitu keputusan BPKP BKPM, yang dimana PT ini menguasai 22,1 hektar dengan kontrak 52 tahun. Yang tentu saja bagaimana bisa dengan mudah memberikan izin untuk membangun infrastruktur di daerah konservasi komodo. Maaf, saya lanjutkan. Bagaimana dengan mudah memberikan izin untuk sebuah PT untuk menguasai 2,21 hektar dengan kontrak 52 tahun. Padahal arti dari ekonomi sendiri adalah untuk mengoptimalkan, untuk menjaga ekosistem, untuk mengembangkan ekosistem. Mari kita lihat. Kerangka pembangunan ekonomi biru diarahkan untuk mengoptimalkan modalitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya kelautan. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi di lapangan? Sungguh berbeda dengan arti dan makna dari ekonomi biru sendiri. Dan saya setuju Dewan tidak menggunakan ekonomi biru dalam strateginya. Karena bagi saya, ekonomi biru ini sangat tidak cocok. Mungkin akan cocok jika dilakukan dengan baik dan benar sesuai arti dari ekonomi biru sendiri. Tapi nyatanya pemerintah sama sekali tidak melakukannya dengan baik, pemerintah tidak merealisasikannya dengan baik, sehingga tujuannya melenceng. Bukti-bukti tersebut yang telah saya katakan adalah bukti-bukti konkret, yang dimana telah dapat ditemukan dan terjadi pada realita. Padahal wilayah konservasi ini seharusnya dijaga dengan baik, sebagaimana arti dari ekonomi biru. Itulah alasan-alasan saya kenapa saya tidak setuju. Itulah alasan saya kenapa saya tidak setuju dengan menggunakan ekonomi biru. Saya tidak setuju dengan strategi ekonomi biru, maka dari itu, saya setuju dengan mosi ini sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, karena strategi ekonomi biru harus dipertimbangkan dengan baik-baik untuk digunakan dan direalisasikan untuk mengoptimalkan kelautan di Indonesia. Kesimpulannya, seharusnya pemerintah jika memang ingin menggunakan ekonomi biru, seharusnya pemerintah dapat merealisasikannya dengan baik dan benar, sesuai dengan arti dari ekonomi biru itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya, tidak sama sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.